Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang matriks. Jadi mulai dari membahas elemen, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan lain-lain. Nah, yang pertama akan kita bahas bagaimana kita jika ingin menentukan elemen-elemen dari setiap matriks. Nah, misalnya sekarang yang kita ambil adalah matriks D. Di sini kita akan bahas pertama adalah elemen. Jadi elemen itu adalah bagian-bagian atau angka-angka yang ada di dalam sebuah matriks. Maka di sini elemennya ada 6, yaitu 3, min 2, 1, 4, 5, dan min 3. Kalau misalnya nanti elemen ditanyakan, maka kita harus tahu baris dan kolom. Baris itu adalah bagian mendatar, sedangkan kolom itu adalah bagian yang tegak. Jadi di sini ada 3 baris dan 2 kolom. Maka kita bisa juga tahu berapa ordonya. Ordo itu adalah ukuran dari matriks. Maka ordo dari matriks D ini adalah 3 kali 2. Dari mana? Dari baris kali kolom. Nah, sekarang setelah ordo kita akan bahas lagi tentang bagaimana kita menentukan elemen. Misalnya dari matriks D ini ditanyakan elemen untuk baris ke 1, kolom ke 3. Kolom kedua ya, baris ke 1, kolom ke 2. Maka nanti elemennya yang mana? Elemen untuk baris ke 1, kolom kedua bisa kita lihat di matriks D. Baris ke 1 itu yang paling atas, baris pertama, dan kolom kedua itu yang ini. Maka elemennya adalah negatif 2. Lalu seandainya yang ditanya, misal lagi yang ditanya adalah baris ke-3, kolom ke-1. Nah, ini yang mana? Ini adalah barisnya baris ke-3, ini 1, 2, 3 ya. Jadi 5 dan min 3, tapi yang ditanya kolomnya adalah kolom ke-1. Maka kolom ke-1 itu yang pertama. Ini yang pertama, kolom pertama, maka elemennya adalah 5. Selanjutnya kita akan lakukan penjumlahan dan pengurangan antara matriks-matriks ini. Jadi di sini ada 4 matriks ya. Matriks A, matriks B, matriks C, dan matriks D. Nah, di sini nanti sebelum kita lakukan penjumlahan, kita akan bahas dulu tentang transpos. Jadi di sini ada yang namanya transpos matriks ya. Jadi transpos itu apa? Transpos itu adalah perubahan bentuk matriks. Yang berubah itu adalah baris dan kolomnya. Jadi kalau misalnya nanti yang ditanya ya di sini misalnya yang berbeda sendiri matriks ordonya yaitu matriks D ya. Di sini ordonya 3 kali 2. Kalau matriks A ini 2 kali 2, B dan C juga 2 kali 2. Nah, kalau dari ordonya sendiri yang bakal terlihat jelas adalah matriks D. Kenapa? Karena nanti ordonya akan berubah jadi 2 kali 3. Kenapa? Transpos ini menyebabkan perubahan yang tadinya baris akan berubah jadi kolom, sedangkan kolom akan berubah jadi baris. Nah, jadi kalau nanti kita lihat ordonya juga akan berubah kecuali yang bentuknya memang persegi atau yang ordonya sama ya. Jadi kalau misalnya kita buat transpos, misalnya kita disuruh membuat transpos dari A, B, C, dan D, maka kita bisa tuliskan A transpos T. Boleh T besar, boleh T kecil ya, tapi dia dalam bentuknya seperti kita menulis pangkat. Jadi yang A transpos kita akan tulis. Nah, yang tadinya baris min 2, 1 ini kan awalnya adalah baris. Sekarang kita jadikan dia kolom. Karena dia baris pertama, dia berubah jadi kolom pertama. Jadi dia ditulisnya min 2, 1. Jadi dia berubah jadi kolom. Sedangkan kolom kedua, baris kedua akan berubah jadi kolom kedua, 3, 6. Nah, jadi ini A transpos ya.
itu A transpos. Kemudian B transpos nanti bisa kita tuliskan 1, 8, 1, 4. Untuk C bisa kita tuliskan 3, 7, 5, min 1. Nah, lalu untuk yang D, nanti kita tuliskan. Nah, awalnya kan dia itu matriksnya berordo 3 kali 2 ya. Karena mau dibuat transpos, maka nanti dia juga akan berubah bentuk. D yang tadinya barisnya 3, sekarang kolomnya yang 3. Nah, berarti sekarang barisnya itu ikutin kolom. Tadinya kolomnya 2, sekarang barisnya yang 2. Maka nanti kita tuliskan 3 min 2 ya, 1, 4, 5, min 3. Maka di sini ordonya pun berubah. Yang tadinya ordonya 3 kali 2, sekarang ordonya 2 kali 3. Jadi untuk matriks yang berbentuk persegi panjang biasanya kalau ditranspos otomatis dia akan berubah ordonya ya. Jadi ini tadi ketinggalan, ini adalah D transpos. Oke, selanjutnya kita akan tentukan hasil operasi. Nah, operasi di sini yang kita bahas pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi penjumlahan dan pengurangan. Nah, bagaimana kita melakukan penjumlahan dan pengurangan pada matriks ya? Biasanya kita mengoperasikan bilangan, sekarang kita mengoperasikan matriks. Misalnya yang ditanya adalah A ditambah B, maka kita akan jumlahkan matriks A dan matriks B. Kita tuliskan matriks A itu min 2, 1, 3, 6. Sedangkan matriks B itu adalah 1, 1, 8, 4 ya. Maka hasilnya adalah untuk penjumlahan kita akan mengoperasikan setiap elemen yang seletak. Seletak itu gimana? Seletak itu adalah yang posisinya sama. Baris pertama, kolom pertama itu min 2. Di sini baris pertama, kolom pertama itu adalah 1. Maka yang kita operasikan adalah min 2 dengan 1, 1 dengan 1, 3 dengan 8, dan 6 dengan 4. Maka nanti kita bisa langsung dapat hasilnya dengan menjumlahkan setiap elemen pada matriks ini. Min 2 tandanya tambah, min 2 tambah 1, maka kita dapatkan negatif 1. 1 tambah 1 berarti di sini elemennya 2. 3 ditambah 8 maka kita dapat 11. 6 ditambah 4 kita dapatkan 10. Maka kita dapat matriks penjumlahan A tambah B adalah min 1, 11, 2, 10. Sekarang yang pengurangan. Nah, untuk pengurangan ya, pengurangan itu misalnya yang dicari adalah matriks A dikurang C. A dikurang C. A-nya tadi min 2, 1, 3, 6 dikurang dengan matriks C. C-nya tadi 3, 5, 7, min 1. Maka kita juga akan lakukan hal yang sama seperti kita menjumlahkan, yaitu mengoperasikan setiap elemen yang seletak. Jadi min 2 dikurang 3. Hasilnya adalah min 5. 1 dikurang 5, negatif 4. 3 dikurang 7, negatif 4. 6 dikurang negatif 1. 6 dikurang negatif 1 jadi 6 tambah 1. Maka ini hasilnya 7. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Lalu bagaimana jika penjumlahan atau pengurangan ini dilakukan dengan matriks yang berbeda ordo? Jadi yang harus diperhatikan adalah tadi waktu kita menjumlahkan atau melakukan operasi, yang kita lakukan adalah mengoperasikan setiap elemen yang seletak. Lalu kalau misalnya nanti yang ditanyakan adalah elemen, misalnya penjumlahan lagi untuk B ditambah D, B ditambah D. Nah, ini yang ditanyakan. B itu adalah
matriks yang ordonya 2 kali 2, sedangkan D itu 3 kali 2, maka posisi dari elemen-elemen itu tidak seletak karena ini jumlah kolomnya ada 2, tapi tapi barisnya ada 3, sedangkan yang B tadi 2 kolom dan 2 baris. Maka untuk penjumlahan dengan ordo berbeda ini tidak dapat dilakukan ya. Ini berapa? Ini tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Karena ordonya itu berbeda. Jadi kita hanya bisa menjumlahkan dan mengurangkan ya matriks-matriks yang memiliki ordo yang sama. Nah, selanjutnya kita akan menentukan variabel pada kesamaan matriks. Apa itu kesamaan matriks? Kesamaan matriks adalah dua matriks dikatakan sama jika elemen-elemen yang seletak itu bernilai sama. Nah, di sini kita diberikan beberapa matriks. Jadi soalnya yaitu diketahui bahwa matriksnya, penjumlahan matriks ini ya. Jadi matriks yang pertama ditambah matriks kedua itu nilainya sama dengan matriks yang ketiga dikurang matriks keempat. Jadi di sini di dalam matriks ini ada 4 variabel yaitu P, Q, R, dan S. Maka yang ditanya nanti adalah berapa hasil penjumlahan dari P, Q, R, dan S. Maka yang harus kita lakukan dulu adalah menyederhanakan bentuknya. Ini kan masih dalam bentuk penjumlahan, yang ini pengurangan, maka kita selesaikan terlebih dahulu. Untuk penjumlahan kita operasikan setiap elemen yang seletak. Maka kita akan peroleh ya 2P ditambah 7. 2P tambah 7. Min 3 ditambah min Q. Maka ini hasilnya min 3 min Q. 2R ditambah negatif 3 sama dengan 2R dikurang 3. Min S ditambah 2S, maka kita dapatkan S ya. Min 2 tambah min 1 ditambah 2, jadi hasilnya 1. Jadi cuma S. Sama dengan 10 dikurang Q. 10 dikurang Q, kemudian 3Q dikurang Q. Berapa? Berarti 2Q. 3 dikurang R. 3 kurang R. 10 dikurang S. 10 kurang S. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai dari P, Q, R, dan S. Jadi kita boleh gunakan yang mana yang mau kita kerjakan dulu ya. Oh maaf, ini 10 dikurang P. 10 kurang P. Jadi ini baris matriks itu dikatakan sama jika setiap elemen itu bernilai sama. Setiap elemen yang seletak bernilai sama. Maka elemen-elemen yang seletak itu 2P tambah 7 seletak dengan 10 dikurang P. Min 3 dikurang Q itu seletak dengan 2Q. 3R dikurang 2R dikurang 3 seletak dengan 3 kurang R. S seletak dengan 10 dikurang S. Maka kita bisa kerjakan mulai dari variabel pertama. Misalnya kita mau ambil P dulu. Maka kita buat di sini 2P ditambah 7 sama dengan 10 dikurang P. Jadi di sini elemennya kita katakan sama. Kenapa? Karena katanya tadi di soal hasil penjumlahan dan pengurangan ini bernilai sama. Di sini tandanya adalah sama dengan. Maka kita pindah P-nya ke sini, hasilnya adalah 3P sama dengan 10 dikurang 7 sama dengan 3. Maka P sama dengan 3 dibagi 3, hasilnya 1. Maka kita dapat satu variabel yaitu P sama dengan 1. Yang kedua kita kerjakan yang Q. Ini elemennya yaitu min 3 dikurang Q sama dengan 2Q. Nah, karena ini boleh kita pindah Q-nya ke sebelah kanan. Jadi ini min 3 sama dengan ini 2 ditambah 1, jadi 3Q. Ya, min 3 dibagi 3, min 1 sama dengan Q. Jadi kita dapat variabel kedua yaitu Q, nilainya sama dengan min 1. Lanjut kita kerjakan yang
R. Jadi 2R dikurang 3 sama dengan 3 dikurang R. Jadi R yang di sebelah kanan boleh kita pindah ke kiri. Hasilnya nanti adalah 3R. Jadi 2 tambah 1 ya. Ini sama dengan 3 ditambah 3, 6. R-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. Maka kita dapat variabel ketiga yaitu R, hasilnya adalah 2. Sekarang kita ke variabel terakhir yaitu S. S di sini sama dengan 10 dikurang S. Maka S-nya bisa kita pindah ke sebelah kanan. S tambah S jadi 2S sama dengan 10. Maka S-nya sama dengan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 5. Yang ditanyakan adalah jumlah dari P tambah Q tambah R tambah S. Maka hasilnya P tadi 1 ya, ditambah Q, Q-nya negatif 1, ditambah negatif 1, ditambah dengan R, R-nya 2, ditambah S, S-nya 5. Maka hasilnya 1 ditambah negatif 1, habis ya, tinggal 0, 2 ditambah 5, hasilnya 7. Selanjutnya kita bahas untuk perkalian skalar. Di sini ada 3 matriks, matriks A, matriks B, dan matriks C dengan elemen masing-masing seperti pada soal ya. Di sini soalnya itu diketahui matriks A, B, dan C. Tentukan yang pertama adalah 2A. 2A berarti nanti skalarnya adalah 2. Ini skalarnya, ini matriksnya. Atau kalau misalnya kita mau tuliskan ini harus gini ya, 2A, jadi kelihatan 2 dikali A-nya min 2, 1, 3, 6. Maka ini kita harus kalikan skalarnya dengan setiap elemen di dalam matriks ya. Jadi 2 kita kalikan min 2. 2 kali min 2 min 4. 2 dikali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 6, 12. Maka hasilnya adalah 2A, 2 kali matriks A adalah min 4, 2, 6, 12. Jadi yang kita kalikan adalah setiap elemen di dalam matriks ya. Kalau misalnya nanti yang ditanya adalah 3A atau 3B, misalnya yang kedua nanti yang ditanyakan adalah 3B, maka kita kalikan skalarnya dengan matriks B, 1, 1, 8, min 4. Ini hasilnya nanti adalah kita kalikan setiap elemen dengan skalarnya. 3 kali 1, 3, 3 kali 1 lagi, ini 3 kali 8, 24, 3 kali min 4, negatif atau min 12. Ini adalah perkalian skalar. Jadi kita langsung mengalihkan elemen yang ada di dalam matriks dengan skalarnya. Jadi masing-masing.